Kembali disergap pemirsa, ugal-ugalan sebuah angkot yang melaju kencang menabrak puskesmas Cipecang, Pandeglang, Banten. Angkot bahkan masuk hingga ruang tunggu pasien. Satu balita penumpang dievakuasi lewat jendela angkot. Langsung ini. Awas. Terus. Tolongin. Balita ini dievakuasi lewat jendela angkot setelah angkot yang ditumpangi bersama ibunya menghantam puskesmas Cipecang, Pandeglang, Banten. Angkot yang membawa 4 penumpang ini menyeruduk masuk hingga ruang tunggu pasien. Diduga angkot yang melaju kencang dari arah Pandeglang menuju Labuan hilang kendali karena menghindari kendaraan di depannya. Saat kejadian, kondisi puskesmas ramai. Tidak ada pasien maupun pegawai puskesmas yang menjadi korban. Lagi briefing, tahu-tahu dengar suara aja, suara kayak pecah-pecah gitu. Ternyata pas saya keluar sini ternyata angkot sudah ada di sini. Kaca tuh berserakan, itu udah rusak. Sopir beserta angkotnya dibawa ke Mapolsek Cimanuk untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus pembunuhan seorang janda dengan bekas cekikan di leher di kamar kosnya masih diselidiki polisi. Ibu korban menangis histeris saat mendatangi lokasi pembunuhan. Korban diduga melawan saat dianiaya karena ditemukan bercak darah pelaku di sekitar mayat korban. Aduh. Wanita ini menangisi putrinya, Reni, yang tewas di kamar kosnya di Jalan WR Supratman, Kota Tanjung Pinang. Keluarga selama ini mengetahui Reni bekerja di Tanjung Pinang untuk menghidupi 4 anaknya. Menurut pemilik rumah kontrakan, Reni setiap hari bekerja dan malam pulang untuk istirahat. Reni dikenal baik termasuk dalam bergaul dengan teman dan warga sekitar. Selama ini dia tinggalnya gimana sendiri? Dia kerjanya di Bay. Di Bay. Dia di sini ngapain? Di sini ada numpang tinggal aja, tidur malam. Tak sering kok, tak pernah sih. Menurut sejumlah saksi, malam hari Reni yang berusia 30 tahun masih aktif di media sosial dan diketahui oleh teman-temannya. Malam masih ada. Malam masih ada ya? Masih ada aktivitas dia? Iya, mungkin masih ada main-main handphone mungkin sama kawan-kawannya. Jadi tadi malam dicek lagi, dia nggak ada komunikasi lagi. Mungkin kejadian mungkin tadi malam atau subuh, kita nggak tahu juga. Sementara pemilik rumah kontrakan menemukan kejanggalan di bagian samping rumahnya. Sebelumnya, Reni ditemukan tewas dalam kamar oleh teman satu kosnya. Korban ditemukan temannya tertutup selimut di tempat tidur, namun dalam kamar terdapat ceceran darah. Lantainya berdarah, tapi orangnya di kasur, gojodan, tutupan. Ngeliatin ini, saya ngeliatin hitam. Teriak, saya lari. Ada luka? Turun. Ibu lihat ada luka, Bu? Nggak ada, saya nggak ngeliat luka apa aja, saya takut, darah semua. Darah semua? Coba Bapak lihatlah ke dalam, kita rame-rame. Polisi. Ah, itulah, Ibu aja. Di ruangan lantai 2. Kamar. Bu, kamarnya ditutup. Jadi dibuka rame-rame nih. Kita ibu yayasan, saya yang punya warung. Saya buka. Darahnya. Jadi kan saya lihat perempuan ditutup kan. Hasil penyelidikan polisi, Reni diduga tewas dibunuh karena ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuhnya. Reni diduga melakukan perlawanan sehingga terdapat darah dalam kamar. Bukan luka bekas memar ya di daerah leher, kemudian di atas dada. Dicekik berarti, Pak? Kemungkinan dicekik ataupun mungkin dibekap menggunakan bantal bisa jadi. Ada bercak darah banyak? Darah kemungkinan terjadi perlawanan, memang ada kita temukan pisau ya. Cuman untuk di tubuh mayat sendiri tidak ada luka bekas benda tajam. Untuk mengungkap pelaku pembunuhan, polisi memeriksa sejumlah saksi, sementara mayat korban telah diotopsi di Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Humala Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, pembunuhan seorang janda di kamar hotel di Kota Palembang, Sumatera Selatan diduga dipicu sakit hati dengan ucapan korban. Korban didapati dengan wajah penuh luka. Sementara 2 teman korban terancam hukuman pidana karena menghilangkan barang bukti.
Setelah hampir 2 pekan tewasnya Yuliana di kamar Hotel Lingkar 9 Ilir, Palembang, polisi telah memeriksa 6 saksi, diantaranya 2 teman korban. Yuliana, wanita yang ditinggal suami dengan 2 anak, ditemukan tewas dalam kamar dengan kondisi luka di wajah. Menurut keterangan saksi, 2 teman korban yang diperiksa polisi, Yuliana diduga tewas karena ucapannya pada pelaku. Sementara 2 saksi teman korban telah mengakui menghilangkan barang bukti berupa percakapan di media sosial. Untuk para saksi, khususnya yang teman dari korban, ini kita kenakan pasal pidana yaitu 221 karena yang bersangkutan berusaha menghilangkan barang bukti, ya, barang bukti berupa chatan yang ada di salah satu aplikasi. Kan ada transaksi apa ada kata-kata dari korban ini yang kurang mengenakan pelaku. Polisi kini memburu pelaku yang telah diketahui identitasnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur iNews melaporkan. Berpura-pura membeli emas, pasangan pria dan wanita mengambil perhiasan kalung di toko emas di Bandung, Jawa Barat. Pelaku pria mengalihkan perhatian, sementara pelaku wanita mengambil kalung yang dikeluarkan penjaga toko. Aksi pelaku terekam CCTV. Dari rekaman CCTV ini, pasangan wanita dan pria memilih dan meminta perhiasan kalung emas di sebuah toko emas Jalan Raya Purwakarta, Padalarang, Bandung Barat. Pelaku pria meminta pada karyawan toko emas sejumlah perhiasan kalung, sementara pelaku wanita mencoba kalung yang diambil. Namun ternyata 2 kalung diambil pelaku wanita dan para pelaku pergi berdalih tak jadi membeli. Nah, yang satu pihak laki-lakinya baca bikin suasana jadi gaduh lah. Jadi yang layanin konsentrasinya nggak fokus akhirnya. Terus akhirnya berapa kali milih barang, yang satu masukin barang ke dalam kantong. Ya. Karyawan nggak sadar pada saat itu, Mas? Ya soalnya kayak nggak sadar, soalnya posisinya kepalanya ke bawah terus, ambil lihat. Itu yang ngambilnya istrinya apa suaminya, Mas? Istrinya. Dari hasil penyelidikan polisi, karyawan toko emas yang memberikan perhiasan tak menyadari pelaku pria membuat kegaduhan untuk mengalihkan perhatian. Motifnya si laki-laki mengajak ngobrol seolah seperti belanja dan memilih daripada emas berupa kalung. Kemudian si tangannya perempuan ini seolah bermain lalu mengambil salah satu kalung dan dimasukkan kepada tas yang dibawa. Polisi kini memburu pelaku dengan mengidentifikasi rekaman CCTV. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Wahyu Yuwono iNews melaporkan. Berpura-pura hendak beribadah, seorang pria mencuri di hotel berbintang 5 di Menteng, Jakarta Pusat. Pelaku membawa kabur kotak amal berisi uang 3 juta rupiah dari tempat ibadah di lingkungan hotel. Pencurian kotak amal terekam CCTV. Dari rekaman CCTV ini, seorang pria masuk ke tempat ibadah sebuah hotel berbintang 5 di Menteng, Jakarta Pusat. Pelaku berpura-pura masuk ruang salat sambil terus melihat kotak amal yang berada di samping pintu arah tempat parkir. Setelah memastikan situasi sepi, pelaku kemudian mengangkat kotak amal dan membawa kabur. Polisi telah melakukan penyelidikan, jumlah uang diperkirakan 3 juta rupiah yang dibawa pelaku. Sementara pelaku sudah kita identifikasi dari hasil lidik kita di TKP, kemudian nomor polisi motornya juga kita sudah ketahui, kemudian inisialnya juga sudah kita ketahui. Pelaku yang sudah diketahui identitasnya kini dikejar polisi karena sudah berada di luar Jakarta. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Tempat wisata air di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat dipadati pengunjung yang tergiur promo murah Rp10.000. Petugas membubarkan paksa pengunjung yang tidak menjaga jarak dan masker. 15 orang saksi diperiksa dan Kapolsek Cikarang dicopot dari jabatannya akibat insiden ini.
Tempat wisata air di Lipo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat yang viral usai dipadati pengunjung disegel petugas. 15 orang saksi diperiksa, termasuk 11 orang pengelola tempat hiburan dan petugas Dinas Kesehatan serta Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi yang terancam hukuman 1 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah. Sementara Kapolsek Cikarang Selatan dicopot dari jabatannya karena dianggap lalai dalam menekan penyebaran virus corona. Bahwa diduga pengelola ini diduga telah melakukan pelanggaran protokol kesehatan yang kami kenakan pasal 93 dan pasal 9. Kerumunan di tempat wisata air dipicu harga tiket masuk murah. Para pengunjung nekat mengantri sejak jam 7 pagi hanya untuk mendapatkan diskon tiket masuk 90% dari Rp95.000 menjadi Rp10.000. Tempat wisata air berisiko menciptakan klaster baru penularan corona. Warga pun diimbau untuk bijak memilih tempat hiburan di tengah pandemi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Hanya karena rewel, seorang ayah tega menganiaya anaknya berusia 1 tahun hingga patah tulang dan kerusakan syaraf leher. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi. Sergap segera kembali.